Halo guys, kembali lagi dengan saya Ricky dari Lasal Airsoft Community Manado, Indonesia. Dan video ini adalah Indonesian Springer only. Itulah kenapa saya tidak menggunakan bahasa Inggris saya yang jelek itu, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang kita banggakan. Teman-teman, dalam video ini kita akan membahas cukup panjang dan lebar mengenai satu legenda Airsoft Spring Indonesia, yaitu Double Eagle M47 dan counterpartsnya dalam dunia gel blaster yang ketika dikonversi itu menjadi mirip dengan performanya dengan M47. Bukan cuma performa tetapi juga internalnya cukup mirip, dan saya akan menunjukkan kemiripannya di bagian mana dan juga tentang bagaimana saya mengkonversi unit itu. Ini video merupakan inspirasi sebenarnya yang saya dapatkan dari salah satu airsofter terkemuka di Indonesia yang menjadi idola saya, seller juga dia, yaitu Kang Fauzi Aziz F24 yang beberapa bulan lalu mengupload video tentang M47 shooting target menggunakan M47 yang usianya sudah 5 tahun. Itu membuat saya kangen dengan M47 saya yang saya gunakan sejak saya bergabung dengan dunia airsoft di tahun 2012 dan sampai pada pertengahan 2019 yang lalu. Pada pertengahan 2019 yang lalu, unit itu rusak di tangan teman saya dan tidak bisa diperbaiki lagi karena memang sudah tua, bodinya sudah cukup rentah. Jadi saya harus say goodbye terhadap M47 saya, dan beruntunglah saya ketika main-main dengan gel blaster, saya menemukan unit yang mirip dengan M47, yaitu ini. Ini adalah Steyr SSG Bolt Action Sniper gel blaster. Apa yang mirip dengan M47? Nggak ada yang mirip dengan M47. Ya, eksternalnya tidak mirip, tetapi internalnya mirip. Beberapa hari lalu juga saya melihat di Facebook grup Airsoft Sniper Indonesia, salah satu teman memposting tentang kamuflase yang ada foto M47-nya yang membuat saya galau waktu itu, keingat mantan. Oke, jadi unit ini sebenarnya punya kemiripan secara internal dengan M47, walaupun eksternalnya ya tidak mirip sama sekali. Tetapi biasanya kita yang menggunakan M47 itu memodifikasi M47 kita menjadi sniper. Jadi ini adalah unit yang tidak perlu lagi dimodifikasi, sudah sniper dari sononya. Unit ini terbuat dari bahan yang sangat bagus. Sebagian besar terbuat dari nilon yang berkualitas, beda dengan unit keluaran Gangjiang Snipers yang sejauh ini mengeluarkan unit-unit yang sebagian besar berbahan ABS plastik, tapi ABS plastik yang berkualitas. Nah, kekurangan dari unit ini adalah spare part yang tidak tersedia, hampir tidak tersedia. Tetapi kalau kalian adalah Springer dan mengerti tentang M47, spare part dari unit ini sebenarnya sebagian bisa menggunakan spare part dari M47. Misalnya ini magazinenya seperti ini. Di sini sebenarnya ada satu tombol yang ketika ditekan atau tertekan oleh silindernya itu gunanya untuk menaikkan BB ke dalam chamber. Tetapi ketika dia patah, ini tombol magazinnya patah dan tidak bisa digunakan lagi. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Mungkin teman-teman Airsoft Spring yang ada di Jawa kebanyakan sangat-sangat kreatif dan mereka mampu sebenarnya untuk perbaiki. Kalau saya menyerah langsung, dan hampir saja unit ini menjadi pajangan. Tetapi ketika saya mencoba magazine M47 ke dalam unit ini, hampir mirip, walaupun secara panjangnya itu berbeda, tetapi lebarnya itu nyaris sama, dan feeding hole-nya itu pas, sehingga dengan sedikit modifikasi kita bisa menggunakan magazine M47 ke dalam SSG gel blaster yang sudah dikonversi. Oke,
Sebelum kita melihat internalnya seperti apa, kita akan tes krono dulu unit ini. Unit ini masih menggunakan spring standar yang diganjal seperti biasa untuk menaikkan FPS-nya. Tetapi dengan spring standar saja kita sudah bisa mendapatkan FPS yang bagus. Di depan saya sudah ada krono. Kita hidupkan dulu krononya. Oke, krono siap. Tiga ratus lima puluh tiga. Oke, ini tembakan terakhirnya 357. Bisa kita lihat ini recapnya sangat-sangat konsisten sebenarnya unit ini. Ya, seperti itu. Ya, sekitar 350 fps. Ya, 351 average-nya. Oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi. Ayo kita lihat apa sih sebenarnya internal dari unit SSG 69 Gel Blaster yang sudah dikonversi jadi airsoft. Oke, jadi untuk membuka unitnya kita perlu pertama untuk mengeluarkan aksesorisnya. Yang ini sudah saya lepaskan scope dan aksesoris lainnya. Pertama kita perlu membuka bagian ini. Dan salah satu tips juga, bagian popor ini adalah bagian yang kosong di dalamnya yang bisa kita taruh pemberat supaya unitnya menjadi lebih berat dan realistis. Ya, next di dalam sini kita buka dua baut. Oke, kalau sudah, keluarkan bautnya. Magnet. Oke, setelah kita mengeluarkan kedua baut itu, popornya ini bisa dilepas. Oke, kita beralih ke bagian bodi. Sama ketika untuk membuka bodi, lepaskan dulu cover ini. Oke, dan ada dua baut yang perlu kita longgarkan. Dan setelah itu ya dibuka semua bautnya. Ya, teman-teman, sebagai informasi, video ini saya buat bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan ya. Tidak ada maksud jahat lain. Tidak ada maksud jahat maksudnya. Cuma untuk memberikan informasi kepada teman-teman Springer, para user M47 dan Springer pada umumnya, untuk bisa memiliki satu unit, atau setidaknya saya merekomendasikan unit ini untuk mereka
yang mirip-mirip dengan saya, yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Ya, konsep dari channel saya ini sih sebenarnya adalah low cost high performance. Jadi walaupun dengan dana yang seadanya kita bisa memiliki unit-unit yang mumpuni. Tidak ada maksud yang lain selain itu, sebenarnya memberikan informasi dan berbagi saja. Oke, setelah kita keluarkan semua bautnya, kita lepaskan ini dua bagian bodi, atas dan bawah. Oke, nah ini ada boltnya, bolt assembly, kemudian ini outer barrel, dan bagian dalamnya ini banyak ruang kosong, sebenarnya bisa diisi sama plastisin sih biasa atau lilin. Ya, jurus andalan, jurus lama dari para Springer untuk membuat unitnya lebih berat. Nah, ini yang saya maksud. Nah, assemble ini sebenarnya tidak biasa di dalam dunia gel blaster. Ini mirip dengan M47, kemiripan kedua setelah magazine. Oke. Kita lepaskan dulu. Ini sudah saya reinforce. ada satu pin yang jatuh di bawah. Benda ini sudah saya reinforce. Ini adalah searnya yang mirip dengan sear M47. Pinnya jatuh. Yang mirip dengan pin 47. Bahkan modelnya ada dua, bagian kiri kanan dan bagian tengah. Yang ini M47 bisa bergerak, bagian tengahnya ini fix. Entah kenapa gitu. Ini fungsinya untuk ketika shot to shotgun itu M47 K7 juga dikokang, maka dua kiri kanan ini akan menahan bagian pistonnya, dan ketika kokangan balik ke depan, ini turun tinggal satu. Ketika kokangan sampai di posisi maksimal, maka ini akan turun untuk menembak secara otomatis. Ini benda ini satu bagian, bukan tiga. Itulah kenapa saya pikir mungkin ini dari satu shotgun yang dibuat jadi sniper. Ya, ini ada mekanisme safety-nya ada dua. Pertama, safety trigger. Ini ketika posisi seperti ini, bagian yang ini mengganjal trigger sehingga trigger tidak bisa ditarik. Safety kedua adalah ketika posisi dikokang atau bolt handle-nya dalam keadaan naik, atau ketika ditarik, ini tidak bisa tidak bisa ditarik triggernya karena itu dihalangi oleh part yang satu ini. Nah, ini tidak ada di M24 Gangjiang atau semua produk sniper Gangjiang selama ini. Oke, kita buka dulu safety-nya. Coba keluarkan boltnya. Ya, seperti inilah bolt dari SSG. Kita lihat dalamnya ini pistonnya berbentuk bulat, dan penahannya itu berbentuk bulat juga, mirip-mirip dengan piston dari VSR. Ini masih menggunakan spring standar. Oke. Dan kemudian ini adalah chambernya. Chambernya ini dimensi lebarnya itu sangat mirip dengan chamber
M47 sebenarnya. Pada dasarnya kalau niat kita bisa menggunakan chamber M47 ini dengan sedikit modifikasi ke dalam unit SSG ini. Tetapi saya masih menggunakan chamber yang lama, chamber SSG-nya. Ini chamber SSG-nya dan diberikan sedikit tabung untuk memajangkan dia biar dia bisa ketemu dengan magazine M47, karena magazine bawaannya itu ada bagian ini yang langsung masuk ke dalam, langsung di posisi di bawah chamber agar gel atau BB itu bisa masuk ke atas. Jadi sekarang kita bicara tentang konversinya. Sebenarnya untuk konversi unit ini tidak perlu peralatan yang terlalu sulit, lebih mudah daripada mengkonversi unit elektrik. Yang kita butuhkan paling tidak adalah ya obeng, obeng, kemudian ini masking tape yang banyak, apalagi seal tape untuk kompresinya, kemudian cutter, bor listrik itu opsional, dan untuk memodifikasi nozzle-nya kita memerlukan sesuatu yang memiliki ukuran mirip sekitar 6 mm lebih sedikit. Kali ini saya menggunakan kuningan, kebetulan ada. Biasanya juga saya menggunakan pulpen ininya, bagian tombol pulpennya. Ada pulpen yang tombolnya itu sekitar 6 mm-an. Nah, itu sangat cocok untuk dijadikan nozzle, tetapi karena bahannya plastik tidak sekuat kuningan tentunya. Nozzle dari SSG sebenarnya ukurannya hampir sama dengan cuma beda tipis antara kuningan ini dan plastik ini. Memang agak kecil nozzle SSG ini, sehingga pada dasarnya sekiranya kita tidak mengganti pun ujungnya ini, kemungkinan besar masih bisa digunakan nozzle standarnya tanpa untuk melaksanakan konversi. Oke, next. Ini magazine ada magazine. Ini chamber ada beberapa part, tetapi saya lepaskan, menyisahkan body chamber utamanya saja. Ini saya bor dan masukkan baut untuk pengatur hop up-nya. Ini bisa dilepas. Dan ini penuh dengan masking tape. Nah, sedangkan bagian ini adalah fokus. Ini adalah apa ya? Karet chamber dari pistol spring MP900 yang banyak di pasaran dan harganya cukup murah itu. Oke. Inner barrelnya, ini inner barrel yang sering saya gunakan untuk mengkonversi M24. Panjangnya 50 cm dan ini agak pendek. Harusnya inner barrel yang digunakan itu sekitar 53 cm baru pas. Itulah kenapa unit ini belum sempurna terkonversi, karena inner barrelnya yang pendek itu membuat sedikit terpengaruh akurasinya, karena ujung inner barrel tidak stabil di ujung outer barrelnya. Oke, next. Bagian nah ini para operator M47 pasti tahu benda ini. Ini adalah benda bawaan SSG yang posisinya di sini untuk baby stopper. Dan ini sangat mirip dengan M47, ukurannya pun sama. Lucu ya. Magazine. Oke, magazine bawaan ini segede ini, tetapi karena kita cuma memerlukan
ini, maka ini saya taruh potongan plat metal di situ untuk memberikan menyempitkan jarak dia, memendekkan jarak dia. Kemudian ini ini dua itu untuk menyempitkan sedikit karena lebar magazine M47 dengan magazine SSG ini sekitar 1 mm saja perbedaan lebarnya. Ketika kita sudah melakukan itu, maka magazine ini akan masuk dengan sempurna, bahkan mengunci di dalam unit Steyr SSG ini. Cuma permasalahannya kita perlu menambahkan bagian ini apa ya, antena kayaknya potongan antena untuk membuat dia bisa feeding, karena ada jarak kalau tidak menggunakan ini. Oke. Sesimpel itu sebenarnya konversinya. Apa ya? Sekarang kita akan melihat isi dari bolt assembly-nya. Baut ini sih sebenarnya saya pasang sendiri, saya tambahkan untuk membuat bolt ini lebih stabil ketika dikokang dan dia jatuh. Ada dua kiri kanan, karena bagian atas bawahnya sudah distabilisasi oleh pen ini dan diperkuat oleh pen itu. Sebenarnya kalau melihat review dari teman-teman gel blaster dari Australia, dari Malaysia, bolt ini sangat-sangat tangguh. Walaupun di abuse, bolt ini mampu untuk bertahan. Ini cuma untuk yang saya buat itu, masang baut di dua sisi ini itu cuma untuk memastikan saja. Oke, setelah itu keluarkan pen ini. Caranya adalah menaruh dia di tempat yang ada bolongnya, kemudian kita ketuk adalah sesuatu yang seperti ini ya, bisa mungkin ujung obeng atau apalah gitu. Ini menggunakan kikir. Oke, setelah dia keluar, ingat posisi ini, jari telunjuk menahan bagian bolt. Ya, itu yang cara saya lakukan supaya bolt tidak terlempar karena ada kompresi per di dalamnya. Pernya cukup panjang. Oke, tuh. Pernya udah over. Per ini, teman-teman, ini per standar dari SSG. Ini per standar dari SSG yang diameter pernya sama persis dengan diameter fer M47. Jadi bisa mengupgrade dia dengan menggunakan upgrade part dari M47. Next, ini sebenarnya adalah potongan dari fer Blazer Sniper King Arms yang panjangnya segini, tapi saya potong pendek saja. Dengan menggunakan ini saja, unit SSG ini sudah bisa menembak dengan FPS 420 kalau tidak salah. Tapi agar aman dan nyaman, saya gunakan saja fer standar. Oke, kita lihat isi dari, nah ini pengganjalnya. Ganjalan ini saya buat dari potongan
ketika mengirim inner barrel itu biasanya kalau kita beli inner barrel bermerek itu biasanya diamankan dengan tabung inilah yang saya gunakan sebagai pengganjal pistonnya. 2,5 cm saja cukup. Nah, kemudian kita lihat ini adalah piston dari bahan nilon yang mirip dengan bahan M47 juga. Ukurannya sama dengan M47 lubang ini, tetapi bentuknya tentu berbeda. Ini menggunakan o-ring. Ini bukan o-ring bawaan, ini o-ring yang sudah saya upgrade. Dan kemudian saya tambahkan bagian depannya dengan semacam karet buffer untuk membuat supaya hentakannya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu membahayakan ujung ini. Bahan dari silindernya sendiri adalah terbuat dari nilon yang sangat keras, sangat kuat. Sepengalaman saya dan setahu saya benda ini tidak pernah jebol, jadi sangat mantap. Jadi kalau teman-teman ingin upgrade sekitar 400-420 fps, silinder dan piston ini dipastikan mampu untuk bertahan. Jadi sesimpel itu teman-teman, sesimpel itu cara konversinya. Ini inner barrel ini cuma dibuat dari ini double tip yang busa itu, kemudian ditutup ditambahkan dengan dengan masking tape. Ini masking tape. Nah, ini bawaan dari SSG, stabilizer tengahnya tetap digunakan ya, masking tape. Dan ujungnya saya taruh per di bagian depan ini untuk supaya dia tetap ini ketika terdorong oleh nozzle, kadang dia maju dan membuat kompresinya jadi jelek. Ditaruh fair di bagian depan untuk menjaga supaya kompresinya tetap padat dan tidak bergerak inner barrel ini, untuk menjaga akurasinya. Tetapi alangkah baiknya, sekali lagi teman-teman, kalau ingin melakukan konversi ini, menggunakan inner barrel sepanjang 53 cm. Oke, saya rasa penjelasan saya sudah cukup mengcover seluruhan dari unit Steyr SSG Gel Blaster Sniper yang kemudian dikonversi, dan bagaimana cara untuk mengkonversi unit ini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan jangan segan-segan untuk menulis komentar di bagian komentar. Dan juga teman-teman, kalau kalian merasa bahwa video ini berguna dan bisa membantu sesama Springer atau Airsofter atau Gel Blaster sekalipun, silahkan di share video ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan akan memberikan saya motivasi untuk lebih lagi berbagi dengan teman-teman. Oke, kira-kira demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Salam Springer.